Selanjutnya, penularan COVID-19 mulai mewabah ke lingkungan perkantoran. Berdasarkan hasil swab tes dari 120 pegawai Bapeda Kalsel, total 33 orang atau 20% dinyatakan positif COVID-19. 25 orang diantaranya menjalani karantina di BPS DMD Panglima Batur Banjarbaru. Menyusul sebelumnya, Sekretaris Bapeda Provinsi Kalsel Hadi Purwanto dinyatakan terkonfirmasi COVID-19 dan meninggal dunia, kini puluhan staf pegawai Bapeda Kalsel dinyatakan positif terpapar virus corona. Dalam konferensi pers melalui Zoom meeting, Kepala Bapeda Provinsi Kalsel Nurul Fajar Desira membenarkan 33 orang stafnya positif COVID-19. Dari 33 orang ini, 2 orang dinyatakan sembuh, 1 orang meninggal dunia, dan 25 orang menjalani karantina di BPS DMD di Banjarbaru. Sementara 3 orang menjalani perawatan di RSUD Ulin Banjarmasin karena memiliki penyakit penyerta. Namun Fajar memastikan pelayanan kantornya akan tetap berjalan dengan pengaturan jam kerja pegawai serta melaksanakan protokol kesehatan. Adalah 32 orang. Dari 32 orang ini 2 orang telah sembuh, telah negatif, 1 orang meninggal dunia, 25 orang kita langsung karantina ke Badan Diklat ya di Panglima Batur 25 karena 25 orang ini tanpa gejala dari berbagai umur ya, tanpa gejala langsung kita karantina di Diklat SDM. Kemudian 3 orang kita isolasi di Rumah Sakit Ulin karena 3 orang ini memiliki penyakit bawaan yang cukup yang cukup berisiko, yaitu hipertensi, diabetes dan lainnya ya. Sehingga 3 orang ini kita kirim ke Rumah Sakit Ulin untuk mendapat perawatan yang terjadi penyebaran virus COVID di kantor Bapeda. Kalau kita analisa lebih dalam lagi dari jumlah yang terkena virus COVID itu separohnya beralamat di Banjarmasin, separohnya beralamat di Banjarbaru. Kemudian seluruh bidang di Bapeda, baik sekretariat maupun 4 bidang lainnya, semuanya terkena penyebaran virus COVID-19. Ya. Sehingga kita tidak dapat mencari kepastian dari mana penyebab penyebaran virus COVID. Upaya tracing masif dilakukan, terutama pada kontak erat. Tercatat hingga kini ada 7 orang terkonfirmasi positif yang merupakan kontak dari pegawai Bapeda Kalimantan Selatan. Ahmad Ramadhani, Banjar TV. Di samping itu, juru bicara tim gugus tugas COVID-19 Kalsel M. Muslim membantah adanya klaster perkantoran di Pemprov Kalsel. Muslim menyebut dugaan sementara dari pegawai yang terjangkit COVID-19 akibat transmisi lokal dari asal domisili dan tingginya aktivitas di lapangan. Sekalipun telah ditemukan sejumlah pegawai di perkantoran di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terpapar COVID-19, namun juru bicara tim gugus tugas COVID-19 M. Muslim membantah telah terjadi klaster perkantoran di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Menurut Muslim, penyebaran COVID-19 dapat disebut sebagai klaster jika terjadi pada satu kelompok tertentu. Namun jika dikaitkan apakah terjadi sebaran sumber di Bapeda, harus ada penyelidikan epidemiologi lebih lanjut. Berdasarkan dugaan sementara, penularan yang terjadi pada 33 orang pegawai Bapeda akibat transmisi lokal. Apalagi jika dilihat dari domisili, mayoritas berdomisili di wilayah yang attack rate-nya tinggi, yakni Kota Banjarmasin dan Kota Banjarbaru. Di samping para pegawai tersebut mobile atau sering ke lapangan. Klaster itu kan menunjukkan kalau dari sisi arti singkatnya itu ada kejadian pada satu kelompok, kan begitu klaster. Oleh karena itu yang namanya klaster kelompok-kelompok saja. Jadi kalau sudah besar itu kan bukan klaster lagi ya. Oleh karena itu bisa dipahami itu.
Jadi pas ada satu kejadian pada satu kelompok yang sama tentang ini. Tetapi tentu saja kalau kita mengkaitkan apakah terjadi sebaran itu sumbernya di sana, nah ini harus dilakukan penyelidikan epidemiologi PE oleh surveillance. Selama 2 minggu ini, tim gugus tugas melakukan tracing masif di wilayah perkantoran, di antaranya kantor Bapeda, Biro Umum, Inspektorat, Biro Administrasi Pimpinan, Satpol PP, dan instansi lainnya yang masih diagendakan. Ahmad Ramadhani, Banjar TV.